Bocoran mas kawin Kaesang Pangarep dan Erina Gudono, seperangkat alat sholat dan uang tunai Rp300.000. Kepala KUA Depok telah menginformasikan perihal mas kawin pernikahan Kaesang Pangarep dengan Erina Gudono mendatang. Direncanakan, seperangkat alat salat dan uang tunai Rp300.000, menjadi mas kawin yang diberikan oleh Kaesang Pangarep kepada Erina Gudono. Mas kawin tersebut adalah data sementara yang saat ini masuk di KUA Depok. Diketahui, setelah berkas numpang nikah masuk, calon istri Kaesang Pangarep, Erina Sofia Gudono juga telah mendatangi KUA Depok pada Kamis tanggal 24 November tahun 2022 lalu. Didampingi keluarga, Erina Gudono mendatangi KUA Depok untuk mencocokkan sekaligus memeriksa data pernikahan. Disebutkan bahwa kakak Erina Gudono menjadi wali pernikahannya mendatang. Berdasarkan informasi, Kaesang Pangarep direncanakan akan datang ke Yogyakarta mendekati hari pelaksanaan. Dikabarkan, lokasi upacara adat ngunduh mantu pernikahan Kaesang dengan Erina berada di Loji Gandrung, Solo, Jawa Tengah. Diketahui, Loji Gandrung adalah rumah dinas wali kota Solo yang kini digunakan oleh Gibran Rakabuming, kakak Kaesang. Diberitakan sebelumnya, Menteri Erick Thohir dipercaya keluarga Presiden Jokowi menjadi ketua pelaksana pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang akan digelar tanggal 10 Desember tahun 2022. Semakin mendekati acara, berbagai persiapan sudah dilakukan, baik di kediaman calon mempelai wanita di Yogyakarta maupun calon mempelai pria di Surakarta. Erick Thohir mengatakan konsep pernikahan akan digelar meriah dan melibatkan masyarakat kota Solo, Jawa Tengah pada Desember tahun 2022 mendatang. Persiapan yang harus dipastikan, satu, memang ini kan nanti ada kegiatan juga buat masyarakat, di mana ada festival-festival kecil, hiburan dari masyarakat, tetapi juga ada pernikahan. Nah ini kan kita harus benar-benar jaga supaya semuanya baik. Erick Thohir menjelaskan konsep pesta rakyat ini dilakukan untuk memanjakan warga lokal dengan pertunjukan atau hiburan. Saya belum bisa komunikasikan detail, tapi kan ada festival kecil-kecilan. Ada 9 panggung buat masyarakat, jadi kemeriahan itu dirasakan juga oleh masyarakat Solo. Di sisi lain, adanya Taman Pracima Mangkunegaran yang baru saja diperbaiki akan dibuka untuk umum. Erick Thohir menilai hal ini akan menjadi daya tarik wisatawan atau masyarakat. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!